Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Kanit, kepada yang saya hormati Kang Samsudin, juga Pak Priyatno selaku pengacara Gus Samsudin. Di sini pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah dari permasalahan-permasalahan ini terkait adanya pelaporan Kang Samsudin terhadap saya, itu diadakan agenda mediasi dan mediasinya sudah berjalan, dan hasil dari mediasi alhamdulillah kami sudah ngobrol secara empat mata dengan Kang Samsudin sendiri, dan alhamdulillah Kang Samsudin memaafkan saya. Dari saya juga minta maaf kalau ada salah ini jenengan. Nggih, niki intinya saling memaafkan, ngoten nggih. Jadi ketika saya mengkritik, mengkritik dan kasih saran itu ada kesalahan, saya pribadi minta maaf kepada Kang Samsudin. Terus minta maaf. Intinya ini kan buat buat Kang Samsudin ini kan kedepannya lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Siap. Saya juga mengkritik dan kasih saran ini tujuan saya tidak membenci pribadi beliau, tapi saya menyayangi, atau dengan persahabatan saya itu biar tidak tercidrai, seperti itu. Nggih, ngoten nggih. Siap. Iku. Terus untuk ini alhamdulillah Kang Samsudin menerima dari telah memaafkan lah intinya. Dan saya pun juga minta maaf. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah minta maaf ini. Semoga lebih baik lagi, kita semua Amin. itu saling rukun, cinta, damai. Amin. Nggih. Barakallah. Terus Nggih, saya boleh dari jawab. Nggih, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini saya beserta dengan Mas Naja oleh pihak kepolisian di mediasi atau dipertemukan di sini. Jadi awal mulanya saya melaporkan Mas Naja itu bukan atas dasar kebencian begitu, karena saya suka dinasihati. Cuman yang saya sayangkan itu cara penyampaiannya tidak datang langsung kepada saya atau bertapayun kepada saya lewat media sosial. Itu yang saya sayangkan, hanya itu. Selain itu saya tidak mempermasalahkan, bahkan videonya yang beliau buat tentang saya dulu pun juga tidak saya minta untuk menghapus. Jadi saya jelaskan ya, video yang beliau buat tentang mengkritik saya itu tidak saya minta untuk hapus. Jadi saya tidak minta syarat apapun kepada beliau saat ini, dan demi Allah jangankan sampai minta uang ya, untuk minjalik, alhamdulillah rezeki saya ada. Dan saya tidak meminta beliau untuk menghapus video yang pernah beliau buat untuk mengkritik saya, mengkritik bahasa Indonesianya, bahasa Jawa nih ngelok lah, ngelok itu nggak saya minta untuk menghapus, karena menurut saya ini menurut saya dari dalam hati saya bahwa setiap ada orang yang mengkritik kita, atau bahasa tasawufnya itu ada orang yang mengelaknya kita lah, menghina kita atau mencaci kita atau membenci kita, bahkan kalau beliau insya Allah tidak. Ketika ada orang yang membenci kita, itu semuanya kersane Gusti Allah. Bisa jadi karena ada keburukan di dalam diri kita, atau untuk memperbaiki diri kita, atau juga untuk memberikan hikmah di dalam diri kita. Jadi ketika kita membenci orang yang membenci kita, berarti kita membenci Allah, karena orang membenci itu kersane Gusti Allah. Yang terpenting ketika ada orang yang menghina, jangan sampai kita menghina orang yang menghina kita. Ketika ada yang menfitnah kita, tapi bila tidak memfitnah saya, jangan sampai kita memfitnah orang itu. Kalau ada yang membenci kita, jangan sampai kita membenci orang itu. Dengan kita merasakan, kalau saya insya Allah saya bersyukur, saya dicaci, saya dihina, saya dibully, bahkan saya difitnah pun saya juga senang. Kenapa? Karena saya bisa merasakan bagaimana sakitnya dibully atau dicaci, dilolok itu saya bisa merasakan itu. Sehingga insya Allah saya selalu berbicara kepada diri saya sendiri, kepada anak-anak saya, kepada santri saya, kepada istri saya, jangan sampai menghina orang lain. Seperti ini loh rasanya dihina itu. Maka jangan sampai kita menghina orang lain. Dan yang kedua, ketika kita itu difitnah, jangan sampai kita itu marah, kita harus senang. Kenapa? Karena dengan difitnah kita bisa merasakan sakitnya difitnah, sehingga kita tidak akan memfitnah orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai muhasabah diri. Kalau memang ini suatu kesalahan, ini adalah teguran dari Allah untuk saya, dan kalaupun ini suatu ujian, ini menjadi hikmah untuk diri saya. Jadi semuanya alhamdulillah saya terima dengan legowo, dan saya sama sekali tidak membenci beliau ini.
karena saya sudah lama kenal beliau ini. Dulu saya kalau beliau bekerja itu saya modali, beliau yang kerja, yang cari, saya ngambil barangnya begitu. Dan yang kedua, sebelum hari ini terjadi, saya memang sempat ada perasaan wah ini harus dipenjarakan begitu. Tapi alhamdulillah setelah saya berkomunikasi dengan kiai saya, Kiai Syaihuddin Rohman, Ketua MUI Blitar, dan juga Kiai Nawawi. Beliau berdua ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Nuswantoro yang ada di tempat saya. Jadi tempat saya itu dulu padepokan. Kenapa saya membuat padepokan? Karena memang dulu banyak yang datang terus minta didoakan, dan saya harus membuat sebuah perizinan seperti perkumpulan begitu. Tapi karena saya nggak bisa ngaji, saya merasa saya tidak mampu untuk itu, hanya saya membuatnya adalah padepokan, bukan pondok. Nah sekarang ada seorang kiai yang saya anggap sebagai kiai saya, dua orang ini, dan beliau bersedia untuk mengasuh pondok. Akhirnya saya buatlah padepokan ini menjadi Pondok Pesantren Nuswantara atau Nuri Syifa Nusantara. Jadi dari semua kejadian yang terjadi pada saat ini, termasuk kejadian-kejadian yang kemarin lah tentang si merah, tentang Mas Najah dan sebagainya, itu ada hikmahnya. Jadi saya anggap beliau semua ini adalah guru saya yang membuat sesuatu hal menjadi lebih baik lagi, dan alhamdulillah yang sekarang intinya saya rasakan hikmahnya itu luar biasa. Dan yang ketiga, seperti tadi saya sampaikan bahwa tadi saya sempat berkomunikasi dengan guru saya, dengan kiai saya. Beliau menyampaikan bahwa sebaik-baiknya ketika terjadi sebuah permasalahan itu adalah islah. Itu adalah apa yang disampaikan oleh kiai saya Syaihuddin Rohman. Kiai Syaihuddin Rohman menyampaikan bahwa setiap perkara yang paling baik itu adalah islah, karena tidak akan ada yang menang dan tidak ada yang namanya yang kalah. Menang jadi arang, kalah jadi abu, jadi tidak ada gunanya. Dan sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang meminta maaf dan mau memaafkan. Itu ada sebaik-baiknya orang. Dan beliau menyampaikan bahwa kita itu harus lapang dada. Jujur saya kemarin sempat kayak ada sedikit sakit hati. Terus beliau menyampaikan ke saya, panjenengan itu tuntunannya siapa? Kalau panjenengan tuntunannya baginda Rasulullah, bagaimana baginda Rasulullah itu dibully, dicaci, bahkan beliau ketika menyuapi makan seorang Yahudi yang orang buta Yahudi yang mencaci dan membuli beliau tetap memberikan makan, tetap menyuapi itu, sampai akhirnya baginda Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar. Dan ketika menyuapinya itu beda, baru tahu kalau itu adalah baginda Rasulullah. Padahal baginda Rasulullah waktu menyuapi orang buta tersebut sambil dicaci dan dihina. Jadi kebaikan itu, kesabaran itu tidak ada batasnya. Kalau baik dan sabar ada batasnya, itu bukan kesabaran, karena kesabaran itu tidak ada batasnya. Jadi di siang hari ini saya dari hati saya, tanpa embel apapun, tanpa saya berpikir Mas Najah nanti tidak melakukan ini lagi, itu urusan beliau dengan Allah. Yang jelas ini dari hati saya memaafkan beliau, karena ini juga untuk menjaga hati saya sendiri, bukan untuk menjaga beliau. Saya juga melakukan ini bukan untuk Mas Najah itu biar nggak menyerang saya, itu terserah beliau. Beliau juga masih ada, nanti menyerang pun juga bisa kan begitu. Jadi nggak penting itu. Jadi saya di sini hanya ingin menjaga hati saya demi Allah, demi Rasulullah. Kalau saya salah, saya mohon maaf ke Mas Najah. Panjenengan adalah saudara saya, kita pernah sama-sama berjuang. Bagaimana kita berjuang bersama untuk menghidupi keluarga kita. Sampai saya modali, saya mencari barang, saya ngambil, sama-sama dapat untung. Semoga yang kedepannya nanti bisa menyambungkan tali silaturahmi lagi. Bahkan kalau saya minta ini di video saya ini ya, ini saya yang minta, kalau bisa panjenengan, kalau memang benar-benar pengen tahu keadaan pondok yang sekarang, bagaimana cara pengobatannya, bagaimana saya menerima tamu dan lain sebagainya, silahkan datang ke pondok saya undang sekarang, nggak bisa sekarang, besok atau kapanpun. Saya harap jenengan mau datang langsung ke pondok saya. Jadi ketika kita melihat atau kita mendengar itu lebih baik secara langsung. Kalau lewat video itu hanya terjadi ketika itu, tapi sebabnya dan kenapa bisa seperti itu ada sebab musababnya yang terjadi di situ. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal itu karena memang ada penyebabnya yang memang harus kita jelaskan secara pribadi begitu. Jadi setiap sesuatu hal yang terjadi itu panjenengan supaya tahu dan jelas, jangan hanya melihat videonya, tetapi langsung melihat secara langsung. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa melihat secara langsung itu lebih baik daripada hanya sekedar mendengar. Jadi saya minta jenengan jangan hanya melihat dari HP atau mendengar, tapi langsung datang dan tanyakan langsung ke saya. Ngoten. Mohon maaf untuk semua saudaraku atas pertikaian kita yang kemarin-kemarin di YouTube. Alhamdulillah
saya tidak pernah ngeladeni. Tapi ada pertikaian itu kan membuat contoh yang tidak baik. Beliau ini adalah orang baik, seorang banser ya, guru ngaji juga, jebolan pesantren juga. Jadi kayaknya nggak pantas kalau bertikai di media sosial kayak Sesama gitu. santri lagi ya. Mending kalau bertikai langsung aja. Kalau ada. Dulur semua Jadi gini, terima kasih penyampaiannya. Jadi Iya. jelas ya, niki Iya. karena niki nanti kan di Upload. export Di YouTube. di YouTube. Ini intinya permasalahan ini tidak ada fitnah memfitnah. Siap. Intinya kita saling mengingatkan. Nggih. Intinya tidak ada fitnah, karena saya juga menjauhi dari kata fitnah. Fitnah Siap. itu lebih kejam Dari pembunuhan. dari pembunuhan. Siap. Gitu. Intinya seperti itu. Apa yang saya sampaikan lewat channel YouTube saya itu ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya ini buat kebaikan bersama. Siap. Kita ke depan biar menjadi orang yang lebih baik. Siap. Terus saya juga mendukung kalau Kang Samsudin di pondok padepokannya kan dibikin ponpes. Didirikan pondok Nah, pesantren. itu saya senang sekali karena saya itu dulu kan di pesantren tidak tamat Pak Pri. Makanya Tapi tamatnya di sini. Tamatnya di sini. enggak. Jadi saya itu dibesarkan ya di pesantren. Itu makanya saya suka kalau itu kemaslahatan buat umat, buat generasi penerus kita untuk mengetahui ilmu-ilmu agama yang lebih banyak, yang lebih jelas, lebih gamblang, tentunya dengan bimbingan-bimbingan Romo Yai yang sudah mendampingi beliau. Salah satunya Ustadz Nawawi Dan kali Saifuddin. Yai Saifuddin. Yai Saifuddin. Itu saya ya bersyukur banget teman saya bisa mendirikan seperti itu, tempatnya buat kemaslahatan umat. Ya saya sangat bersyukur Pak Pri ya. Iya, dong. Intinya alhamdulillah ini saya pun di channel YouTube saya itu tidak benci sama sekali. Kang Samsudin juga tahu seperti itu. Barakallah. Tidak ada rasa benci karena saya sangat sayang. Ini dulu sering ngopi di tempat saya, ngerosok bareng. Saya sering hutang, ini jujur saya dulu sering dihutangi oleh Pak Bos ini. Iya, saya klarifikasi ya. Saya baca sih tentang beliau marah ke saya itu bukan masalah beliau pinjam uang ke saya terus tidak saya pinjami, itu bukan beliau ya. Jadi bukan beliau itu terus mengomentari saya ini karena pinjam uang terus tidak saya pinjami, tidak. Selama saya sama beliau itu selalu saya pinjami, insya Allah. Jadi selama saya bergabung sama beliau mungkin sekitar berapa tahun ya? Mungkin sekitar 2 tahunan lah ya. Itu alhamdulillah masalah usaha itu terus jalan. Jadi tidak ada. Jadi setiap beliau telepon pinjam uang itu selalu saya pinjami. Jadi nggak ada masalah kan. Mungkin ada kesalahpahaman sehingga seolah-olah beliau membenci saya itu karena pinjam uang kan gitu. Jadi ini perlu klarifikasi. Ini alhamdulillah. Ya sekarang sudah clear. Ya. Pak Jarod juga minta maaf, Siap. Pak Samsudin memaafkan. Iya. Salaman bersama. Ya. Gitu. Alhamdulillah. 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 Saya tentunya juga bersyukur ya dengan beliau berdua sudah berdamai. Saya tidak henti-hentinya sebagai pengacaranya Gus Samsudin mendorong selalu untuk tercapainya perdamaian, karena hukum yang tertinggi itu, yang bernilai tinggi itu memang berakhir dengan damai. Itu lebih bernilai dan lebih sejuk, membahagiakan. Oke. Barakallah. Oke. Siap. Ya udah, sekian. Ini saya pamitan dulu buat sahabat-sahabat ini Pak. Mohon izin Pak. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Najwa Official. Nggak usah di-subscribe, nggak apa-apa. Yang penting ditonton. Ya itu. Oh iya, yang bisa mencairkan itu tonnya nonton, bukan subscribe-nya. Oke, itu sahabat-sahabat klarifikasi dari Kang Samsudin bahwasanya saya tidak ada sakit hati dihutangi atau tidak dihutangi tadi. Ya. Saya tidak minta, dulu ditawarin sama Kang Samsudin. Tapi saya nek terlalu ya nggak mau gitu loh. Intinya saya seperti ini persahabatan demi atas nama persahabatan biar tidak tercidrai seperti itu. Dan buat kepentingan bersama kedepannya biar kita baik-baik saja. Salam cinta damai. Salam. Tuburan, barakallah. Ya. Barakallah, insyaallah suka hati. Ya. Saya sebentar gini. Ini kita berdua. Difotokan? Ya, apa gitu. Ini pernyataan bersama Ya. antara Pak Samsudin sebagai pelapor dan Ya. Pak Ciono alias Naja Ya. sebagai telapor, dan berakhir damai, saling memaafkan. Insyaallah. Barakallah. Sehat selalu, semangat. Ya, siap.
Barakallah. Terus. Makasih ya Pak Adit, sebagai penyidik luar biasa beliau ini penyidiknya. Wah, Nanti viral. semisi dan sevisi dengan pengacaranya, cinta damai. Viral, masuk YouTube. Saya nanti Lah dia masuk kok, jangan iya ta. Emang Gus? Iya, matur saya. Mohon maaf telah merepotkan. dulu nanti Siap. saya fotokopi. Terima kasih Pak Pri. Sama nanti sama-sama. foto. Ini saya mohon Pak pengacara ini bersama Pak pengacara. Pengacara viral ini. Oke, mohon maaf untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia kalau saya telah merepotkan, tapi saya ucapkan terima kasih untuk pihak kepolisian yang telah menyediakan tempat untuk kami bermediasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang ini kita sedang ada di Polres dan kita sudah selesai bermediasi. Perlu saya sampaikan bahwa saya bermediasi di sini dan mencabut perkaranya, saya tidak minta syarat apapun dan saya sama sekali tidak minta apapun dari Mas Naja, dan saya juga tidak takut untuk dikomentari sama Mas Naja dengan bukti bahwa saya tidak meminta beliau untuk menghapus video-video yang mengomentari saya atau mengkritik saya atau bahasa Jawanya ngelokne lah kayak gitu. Saya tidak minta untuk menghapus video-video beliau yang mengkritik semua konten saya, video saya dan apa yang saya tayangkan. Ini sebagai bukti bahwa saya tidak alergi dikritik, saya tidak takut dikritik, karena kritikan itu buat saya adalah jalan untuk membangun saya. Jadi saya sampaikan ke Mas Naja bahwa demi Allah, demi Rasulullah, saya mencabut laporan saya ke Mas Naja sampai ke dalam proses mediasi ini. Saya tidak meminta imbalan apapun kepada jenengan tanpa syarat. Sebagai manusia saya hanya minta untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya minta doa jenengan untuk mendoakan saya, semoga saya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih Mas Naja nggih. Ya. Mawon nggih. Nggih. Ya, sesuai yang sudah disampaikan oleh sahabat saya. Ini sahabat yang mana biar sahabat-sahabat Naja Official juga tahu ini sahabat saya. Karena saya seperti ini itu biar Kang Samsudin lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi buat sesama, karena apa ya? Khairun nasi anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat buat sesama. Ngoten nggih. Intinya kalau di Padepokannya itu mau didirikan pondok pesantren itu yang basisnya untuk mengajari anak didik buat mengerti ilmu agama supaya memahami ilmu-ilmu agama, kami sangat mendukung. Intinya saya menyampaikan ini seperti ini biar kita semua itu biar baik semua gitu. Untuk kedepannya lebih baik lagi. Salam cinta damai. Intinya tidak ada permusuhan, sahabat-sahabat. Ini saya seperti ini tidak ada permusuhan, gitu. Niki sahabat saya. Terus terkait yang diklarifikasikan tadi sudah berklarifikasi di dalam terkait di media sosial katanya saya itu iri, dengki, terus hutang nggak boleh, itu sudah diklarifikasikan. Seperti apa? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak ada yang namanya beliau itu pinjam uang ke saya terus tidak saya pinjami, karena saya gandeng usaha sama beliau itu sudah sangat lama dan alhamdulillah berjalan dengan baik, dan setiap kali beliau saya kirimi modal, pinjam uang selalu saya kasih, jadi tidak ada masalah dalam hal duniawi lah. Ini murni dari beliau yang mengomentari saya, jadi tidak ada unsur uang lah di sini insyaallah. Dan perlu saya sampaikan di sini insyaallah sebelum saya tutup, saya berkarya dengan karya saya sendiri, saya tidak pernah menyinggol orang lain dan saya tidak pernah menjatuhkan orang lain. Boleh kita baik tapi jangan sampai menjelekkan orang lain, boleh kita berdiri tapi jangan sampai menjatuhkan orang lain, boleh kita percaya tapi jangan mematikan cahaya orang lain, boleh kita baik tapi tidak boleh merasa paling baik, nanti akhirnya tidak baik. Boleh kita melakukan sesuatu hal yang benar tapi tidak boleh merasa paling benar, karena itu nanti tidak baik. Saya pribadi sangat mengucapkan terima kasih atas nasihat, kritikan yang beliau sampaikan, dan insya Allah ini akan menjadi pererat tali silaturahmi yang lebih kuat lagi nanti ke depannya. Amin amin. Nah, beliau ini Banser dan saya sangat cinta kepada Banser. NKRI harga mati. Ya, terima kasih sahabat-sahabat. Jadi sesuai yang sudah saya klarifikasikan terkait orang yang berkomentar terhadap saya, memfitnah saya seperti apapun, sudah mendengar sendiri klarifikasi dari sahabat saya sendiri ini. Jadi intinya kita di media sosial jangan saling memfitnah gitu. Insya Allah. Bicarakan hal yang kebenaran gitu. Siap. Terima kasih
Salam akal sehat, salam seduluran. Seduluran. Dure padha ora iki? Berarti siap untuk ini lagi kita mau Partner kerja. lagi nih ya. Tapi insya Allah saya itu Kang. Oke. Siap. Insya Allah memang ya saya juga mau mengembangkan usaha lagi gitu. Rasanya bukan oleh. Insya Allah di usahanya lebih dikembangkan lagi. Jadi bukan hanya di sana tapi juga yang di sana. Insya Allah nanti. Oke, siap. Saya dukung ini mau buka usaha rosok lagi, mau Insya Allah. diperbesar. Insya Bikin Allah. pabrik sendiri ya. Nanti saya yang nyetori. Siap. Enggak, yang lain gudangnya yang lain kan ada tuh. Kalau pesantren yang megang Yai Nawawi sama Yai Saifuddin. Jadi kalau saya insya Allah siap. Barakallah. Nggih. Kalau apa namanya silaturahmi terus mau bertemu dengan saya terus nanti kita berdoa bersama-sama insya Allah setiap hari kita masih tetap seperti biasa. Ya, iki nyuwun pamit. Siap. Iki neng Semangat. Pagar. Ya. Ditunggu. Ya. Barakallah. Semangat. Matur suwun. Ya. Semangat. Ya.